Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di segmen Drone Vlog, teman-teman. Nah, di Drone Vlog kali ini saya mengajak kalian untuk terbang ke Pelabuhan Kamal di ujung barat Pulau Madura, yaitu salah satu yang pernah menjadi pelabuhan paling ramai di Indonesia, teman-teman ya, sebelum ada Suramadu. Nah, saya akan start dari sini, dari pintu masuk gerbang Kamal, dan saya ingin menginformasikan bahwa Pelabuhan Kamal ini sekarang sudah ditutup alias lockdown, teman-teman ya. Pelabuhan Kamal ini ditutup untuk mengangkut penumpang. Jadi kapal itu tetap beroperasi, bisa kita lihat kan ada 2 kapal yang lagi sandar nih ya. Ini hanya untuk mengangkut logistik. Nah, bisa kita lihat sepi, teman-teman ya. Tidak ada angkot, tidak ada kehidupan sama sekali. Bisa kita lihat, teman-teman, di sini sunyi senyap, tidak ada apapun. Bahkan di loket penumpang bisa kita lihat di bawah ini, teman-teman ya, yang ada genteng asbes warna warna abu-abu ini, tidak ada antrian sedikit pun, teman-teman. Bisa kita lihat tidak ada penumpang sama sekali. Ini kapal putih ini bisa kita lihat, teman-teman. Ini tidak lagi bongkar muat penumpang. Ini mungkin lagi docking saja ya, teman-teman ya. Ada pickup antri 1. Tidak ada aktivitas. Jadi memang untuk penumpang ditiadakan, teman-teman. Jadi Pelabuhan Kamal saat ini hanya untuk mengangkut logistik saja. Ini bisa kita lihat kapal apa ini ya? Kapal Joko Tole, teman-teman. Ini tidak ada antrian. Bahkan kapalnya tidak merapat ke roronya tuh tidak merapat ke dermaga, teman-teman, bisa kita lihat ya. Wow. Jadi ada kabar bahwa orang yang mau naik kapal menuju ke Perak Surabaya, itu Pelabuhan Perak Surabaya, itu naik perahu, teman-teman. Nah, jadi memang dari dulu nih ada perahu seperti ya ini ya, perahu kadang nyarter di perahu nelayan kecil ikan-ikan itu. Jadi mereka mencarter untuk naik ke kapal kargo, kapal besi, kapal tanker yang sandar di Perak. Rata-rata mereka yang pelayaran sih. Mereka pelaut. Cuman untuk yang sekarang ini yang ketika lockdown begini, teman-teman, jadi ada beberapa orang yang masih kerja di Surabaya itu naik kapal perahu, itu yang saya dengar kabarnya. Tapi saya tidak melihat langsung, teman-teman, jadi saya tidak tahu apa persisnya bagaimana. Bisa kita lihat ya di dermaga untuk naik turun mobil atau penumpang atau sepeda motor ini nggak ada sama sekali, sepi senyap. Kabar saya dapatkan juga ini pelabuhan ditutup sampai tanggal 31 Mei. Ya mungkin bisa lebih cepat atau bisa lebih molor lagi, tergantung situasi kondisi perkembangan corona terakhir ya. Ini kapal ini saya belum pernah lihat, teman-teman, kapal Gili Iyang ini ya. Ini saya tidak pernah lihat di penyeberangan Bangkalan Surabaya. Ini kapal termasuk besar banget untuk kelas yang sudah sepi begini, teman-teman. Pelabuhan yang sudah mati suri. Ini saya nerbangin drone ini dikelilingi burung-burung sore hari. Seperti biasa nerbangin drone ini selalu dikerubungi burung-burung. Sejatinya sih bahaya ya kalau kita bergerak. Khawatir kena ke burung, jadi drone-nya nanti pasti akan kalah, khawatir ya, teman-teman. Kita kembali lagi ke topik. Ini pelabuhannya sepi banget ya. Nah, mungkin kalian kalau melihat ada orang yang lewat lalu lalang motoran seperti ini, teman-teman, di bawah, ini bukan orang penumpang, tapi orang yang ngabuburit ke Pelabuhan Kamal. Saya rekam ini pada tanggal kemarin, ini bentar, teman-teman ya. Pada tanggal 28 April 2020, pada sore hari jam 5 kurang, atau setengah 5 kurang, hampir jam 5. Ini saya yang di motor ini, teman-teman ya, bisa kita lihat di bawah ini saya menerbangkan situ seorang diri, sepi banget. Kasihan ya di sini ya. Ya gak bisa berkata apa-apa, teman-teman. Belum situasi lockdown begini pun Pelabuhan Kamal sudah mati suri. Bahkan ada tukang ojek yang nyamperin saya ketika saya syuting vlog. Itu bilang bahwa kalau nggak ada UTM mungkin kita sudah mati dalam artian itu ekonominya sudah kolaps, teman-teman. Ya nggak tahu, kita lihat ya, ini dulu warung-warung nih orang pada rebutan pengen punya warung atau toko di sini. Bisa kita lihat di bawah ini, teman-teman. Dan sekarang ketika sudah suasana lockdown begini, ya saya nggak bilang lockdown sih, saya bilang PSBB ya. Dan di stop penyeberangan kapal. Jadi memang sudah tidak ada kehidupan. Ini beneran bukan dibuat-buat.
bukan skenario suruh sepi, enggak, beneran. Jadi pelabuhan Kamal itu masih rame karena satu, teman-teman ya, masih ada unit UTM. Jadi mereka pada memanfaatkan atau ada mahasiswa yang pakai jasa mereka itu sebagai ojek atau sebagai apa ke UTM, teman-teman. Nah, ketika UTM sekarang tutup, kemarin saya syuting tuh UTM tutup, tapi Kamalnya masih buka, pelabuhan Kamalnya. Ya, habis mereka. Kata tukang becak itu bisa kalian lihat di vlog saya sebelumnya, drone vlog sebelumnya, itu dapat 1 penumpang sehari itu sudah syukur. Tapi sekarang UTM tutup, kuliah diliburkan, dan pelabuhan ditutup, tidak ada. Kasihan. Bisa kita lihat ini di bawah masih ada angkot, hanya berapa ya, bisa kita lihat ya, minibus Elf itu ada 2, sisanya angkot Colt biasa. Jadi minibus ini jurusan sampai ke Pamekasan, teman-teman, dan memang ya terminal Pamekasan sampai sini trayeknya. Ini masih ada yang nggak tahu ngangkut apa, saya kurang paham juga, teman-teman. Biasanya di sini dulu ya, ini bis Akas ya, itu sudah pada antri. Kol, kita bilang di sini kol ya, angkutan kol ya, kalau orang Jawa bilangnya taksi, tapi bukan taksi sebenarnya, memang kol, karena memang nama mereknya sih Mitsubishi Colt gitu ya, meskipun Suzuki Carry itu dibilang Colt gitu ya. Jadi memang dulu banyak sekali antri untuk jurusan sini ke Ketapang, Sampang, atau sampai ke Bangkalan Kota, sampai ke Buruneh biasanya. Untuk yang bis bisa sampai Sumeneb. Ini dulu loketnya di sini, teman-teman ya. Loket pada zaman dahulu kala, ketika belum ada Suramadu tuh loketnya di sini, teman-teman. Loket untuk kapal, karena pelabuhan Kamal ini itu sempat nomor 1 di Indonesia ketika sebelum ada Suramadu. Ya wajar saja karena memang orang Madura tuh perantau, ya bisa dibilang banyak juga ya, gitu. Soalnya orang Madura merantaunya pasti ke Jawa atau ke Sumatera atau ke Kalimantan atau mungkin ke luar negeri, TKI, gitu. Kalau orang Padang atau orang Batak, mereka merantaunya bisa ke Batam, bisa kemana, bisa ke Jakarta, bisa ke Riau, bisa ke Palembang, juga banyak perantauan. Jadi nggak harus mulu keluar Sumatera. Tapi orang Madura ya nggak ada lagi, mereka merantau ya keluar Madura. Satu-satunya pintu, the only one gate, itu hanya ada di sini, di Pelabuhan Kamal, teman-teman. Kalau mereka mau keluar ke Jawa bagian Banyuwangi, Jawa Timur Situbondo, mereka bisa lewat Pelabuhan Kalianget, cuman sangat sedikit, teman-teman. Itu bisa kita lihat Suramadu di sebelah sana. Saya merekamnya pakai Mavic 2 Pro, teman-teman ya. Kualitas 1080 30 frame per second. Kameranya sangat bagus, drone-nya sangat stabil. Jadi bisa kita lihat Suramadu sangat jelas, teman-teman. Clearance-nya tuh, clarity-nya sangat kelihatan banget. Ya saya nggak bisa berkata apa, di sini sepi banget, teman-teman ya. Ya kalian dah lihat sendiri. No settingan, no skenario. Astagfirullahaladzim. Ya semoga cepat kelar lah corona ini ya. Ketika corona kelar ya semoga juga ada solusi untuk warga Kamal sini. Nih bisa kita lihat ya, saya terbangkan rendah. Ini warung itu ketika saya beberapa minggu lalu masih buka. Sekarang sudah tutup. Ini gak tahu nih anak ini. Anak kecil nih, teman-teman. Ini gendong-gendong saya, pengen lihat remote-nya. Om nunduk om. Om duduk om, pengen lihat remote-nya. Ya sudahlah, saya duduk ini. Tapi ketika saya jarak jauh dan tidak kelihatan, saya tidak berani. Ini saya harus tetap berdiri agar sinyalnya tetap kuat, teman-teman. Saya setting RTH sekitar 60 meter sampai 70 meter karena di sini banyak tower-tower. Nah, saya di sini mendekat ke loket. Tutup ya. Bisa kita lihat ya, tutup pintunya, nggak ada orang. Dan di situ di tulisan tersebut ketika saya mendekat naik motor ada tulisan lockdown, ditutup sementara penyeberangan. Nah, ini dia teman-teman ya, banyak orang yang ke sono itu ngabuburit ke pinggir lautnya, ke dekatnya dermaga kapal. Jadi bukan penumpang, teman-teman. Nah, itu ada tulisan lockdown ya. Mungkin kalau saya ngambil kualitas 4K akan jelas, tapi saya nggak ngambil 4K, ini hanya cukup Full HD, teman-teman. Tulisannya lockdown ya, jadi ditutup. Dan bisa kita lihat ada kertas ditutup gitu ya. Kita akan terbang setinggi mungkin. Ini saya kalau nggak salah terbangnya 100 meter lebih, teman-teman. Saya sudah perhitungkan karena tidak ada penerbangan yang selama corona ini, Bandara Juanda ditutup dan tidak ada penerbangan, teman-teman. Jadi ya saya ingin sekali-kali ngambil tinggi di sini untuk melihat bagaimana sepinya.
Yang jelas ini tidak sampai 200 meter. Ini hanya 130 atau 150 kalau salah, saya lupa ini. Perlu diingat bahwa penerbangan sudah tidak ada teman-teman ya. Jadi tidak perlu dibully. Saya paham menerbangkan tinggi begini karena memang sudah tidak ada penerbangan. Bandara sudah ditutup, di-close di Surabaya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih yang udah nonton drone vlog kali ini. Semoga puasanya lancar dan semoga virus corona ini cepat mereda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.